Dalam surga, hati kami bersuka cita karena kami boleh menghadap hadirat-Mu kembali. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan saat-saat seperti inilah ya Tuhan, kami boleh merasakan kedekatan dengan Engkau. Kami boleh merasakan aliran kuasa-Mu, kasih-Mu, kepedulian-Mu atas hidup kami. Oleh karena itulah kami ucapkan syukur untuk semua anugerah-Mu. Setelah kami menyanjung Engkau lewat puji-pujian, kami sungguh merasa sangat dihargai kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu kembali. Dan kami sadar kebenaran firman-Mu inilah akan menjadi satu bekal untuk perjalanan kami. Oleh karena itu mampukanlah kami mengikuti apa yang Kau minta ya Tuhan. Supaya demikian apa yang Tuhan janjikan kepada kami itu benar-benar menjadi satu kenyataan atas kehidupan kami. Syukurlah Bapa untuk kuasa kasih-Mu. Sekali lagi kami serahkan semua tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus bersyukur karena Allah begitu baik atas kehidupan kita. Di dalam perenungan dan dalam doa, saya bertanya apa yang mesti disampaikan di dalam ibadah 3:30 sore ini. Kemudian Tuhan membawa pikiran saya kepada satu tema, yaitu hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu dengan jelas mengatakan bahwa kekudusan ini menjadi sesuatu syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita mau menghampiri Tuhan, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kalau kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan, maka kekudusan itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Dan pertama Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya ingin menarik perhatian Bapak Ibu di dalam kalimat yang dikatakan, yaitu kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu, di dalam seluruh hidupmu. Berarti itu tidak ada satu bagian terkecil sekalipun dalam kehidupan kita yang itu tidak dikuduskan dan tidak dijaga serta dirawat agar tetap kudus. Kalau kita berpikir di bagian ini sekalian, maka itu sudah menjadi satu bukti nyata, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan Musa. Apa sih kurangnya Musa sekalian kalau dalam perjalanan hidupnya sampai dia memimpin orang Israel sampai di tepi Yordan, tetapi tidak diizinkan menyeberang Yordan, hanya melakukan satu kekeliruan, yaitu pada waktu orang Israel mulai marah-marah lagi, komplain, dan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak pantas dikatakan, yaitu pada waktu mereka minta air. Kemudian Musa datang sama Tuhan dan Tuhan mengatakan, baik Musa, yuk bawa tua-tua Israel menuju ke bukit itu. Dan katakanlah ya kepada bukit itu, maka bukit itu akan mengeluarkan air. Tetapi pada waktu itu Musa tidak melakukan apa yang Tuhan mau, langsung karena dia jengkel barangkali dengan umat Israel yang tegar tengkuk dan mau menang sendiri seperti itu.
Maka Musa dengan emosi dia pukul batu bukit itu banyak 3 kali. Dan memang air keluar dari bukit batu itu. Tetapi akibatnya fatal. Yaitu Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Tidak boleh menyeberang sungai Yordan. Sehingga ia mati sebelum menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita melihat dari awal kehidupan Musa sampai pada akhirnya, yang waktu itu Musa berusia 120 tahun, hanya satu kesalahan. Saya harap kita bisa membayangkan dari 120 tahun dia hidup, satu kesalahan. Dan membuat Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dari situ kita bisa melihat bahwa kekudusan itu merupakan sesuatu yang serius bagi Allah. Dan harapan Allah ini juga serius bagi kita semuanya. Oleh karena itu, seharap firman Allah ini akan memberikan masukan kepada kita masing-masing. Mungkin kita dibuat bingung sekalian. Kebingungan orang percaya karena melihat keadaan dunia saat ini. Karena memang keadaan dunia saat ini sekalian, kalau kita tidak betul-betul mengerti kebenaran firman Allah, apa yang dipertontonkan oleh dunia itu kelihatannya bagus, kelihatannya indah. Demikian juga di dalam mereka meraih rezeki dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya di hadapan Allah itu sesuatu hal yang tidak benar. Apa mungkin kita memiliki kekudusan seperti yang dimiliki oleh Allah, sedangkan kita hidup di dunia yang semakin rusak ini? Kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita pun dibuat bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena di dunia ini bisa campur aduk loh sekalian. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Betul? Oleh karena itulah, tidak heran jikalau akhirnya banyak orang percaya itu mulai kompromi. Karena melihat orang lain seperti itu. Pernah Habakuk itu dibuat bingung. Karena melihat kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Allah itu lebih jaya, kelihatan lebih enak, kelihatan lebih bahagia, kelihatan lebih sejahtera. Sedangkan umat Israel yang menyembah pada Allah justru pada waktu itu banyak mengalami kesengsaraan dan kekecewaan. Oleh sebab itulah Habakuk dibuat bingung oleh situasi kondisinya. Dia bisa langsung berpikir, wah Tuhan itu tidak adil. Wah Tuhan itu begini, wah Tuhan itu begitu. Walaupun akhirnya Habakuk bisa memahami semuanya setelah dia masuk ke hadirat Tuhan. Tetapi awalnya itu membuat dia kebingungan. Kemungkinan kita juga sebagai orang-orang percaya, kita pun mengalami hal yang serupa. Terlebih lagi kalau kita ada di kantor, kemudian kita mau hidup sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, maka kita diejek oleh teman-teman sekantor kita. Wah Pak Pendeta, wah Bu Pendeta, wah sok suci dan lain sebagainya. Itu membuat kita jadi serba salah juga. Oleh sebab itu tanpa kita sadari kita coba langsung menyesuaikan diri. Dan pada waktu kita mulai menyesuaikan diri, berarti kita sudah mulai sedikit kompromi dengan situasi kondisi yang ada.
Dan ini sesuatu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama sekalian. Apa sih yang dimaksud dengan kudus? Kudus itu dalam bahasa Ibraninya itu kados. Ya, kalau bahasa Jawa kados itu seperti ya artinya kados. Kemudian kalau bahasa Yunaninya itu ada hagios. Oleh sebab itu kamar di bawah itu diberi nama hagios. Maksudnya kamar itu hanya dipakai untuk hal-hal yang kudus dan yang suci, tidak boleh untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin sejarahnya seperti itu, saya tidak tahu. Karena saya datang ke CWS memang namanya sudah hagios. Jadi itu menunjukkan kepada keadaan terpisah dari sifat duniawi dan dipisahkan bagi Allah, itu artinya. Kalau kita membaca arti ini, maka seharusnya kata kompromi dengan dunia itu tidak berlaku bagi kita sebagai orang Kristen. Harus ada garis, walaupun kita masih hidup di dunia, kita tidak bisa menjadi abu-abu, putih ya putih, hitam ya hitam. Ada garis yang jelas, itulah yang mesti kita ambil. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen harus tegas di dalam perkara itu. Jadi pengudusan harus lebih dipahami sebagai suatu tindakan untuk menempatkan manusia pada status yang baru setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pemikirannya bukan kalau Tuhan itu kekudusannya sekian, maka aku juga harus sekian. Tidak begitu. Tidak. Karena kebesaran Tuhan dan kebesaran kita itu sangat berbeda. Kalau sama-sama full, sama-sama penuh, maka Tuhan itu diibaratkan botol yang gede dan kita hanya botol yang kecil, tapi sama-sama penuhnya. Itu yang Tuhan mau oleh sekalian. Karena kita tidak mungkin akan membuat sama seperti Allah 100%, sama persis kualitasnya dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu kita harus ikuti standar yang memang firman Allah ajarkan kepada kita masing-masing. 2 tahap pengudusan dalam kehidupan orang percaya ini yang akan saya bahas lebih dalam. Yaitu yang pertama itu sudah dikerjakan oleh Allah, itu nanti dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Dan yang kedua, kita sebagai orang Kristen harus merawatnya. Ya, kita di pihak manusia harus merawat kekudusan itu dengan gaya hidup kita masing-masing. Kita masuk bagian pertama, yaitu dikerjakan oleh Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan sadar sepenuhnya manusia tidak mungkin memiliki kekudusan tanpa dibantu olehnya. Oleh karena itulah Kristus siap untuk mengorbankan dirinya untuk membayar harga tebusan itu. Oleh karena itu pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, Yohanes mengatakan bahwa setelah tiba saatnya Tuhan sudah selesai. Artinya semua persyaratan untuk menebus manusia yang berdosa itu sudah dibayar lunas. Oleh karena itulah Yohanes pasal yang ketiga 16 mengatakan bahwa karena Allah itu begitu mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi persyaratannya kita percaya akan karya Kristus di atas kayu salib. Dan itu sebagai tanda bahwa kita memang sudah ditebus, harga sudah lunas dibayar. Oleh karena itulah maka kita harus sadar akan apa yang Tuhan kerjakan. Itu semua dikerjakan oleh Tuhan, yaitu dalam ayat 23 dalam kitab Efesus tadi,
Katakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita membaca ayat ini sekalian, setelah Kristus membayar harga tebusan itu melalui pengorbanannya, yaitu dalam maksud dan tujuan kita mengalami satu pembaharuan. Yang dibaharui bukan tubuh kita, tetapi yang diperbaharui adalah roh dan pikiran kita, roh dan jiwa kita. Mengapa? Kok bukan tubuh kita, tetapi roh dan jiwa kita atau pikiran kita? Karena tubuh ini sifatnya fana dan kemudian akan kembali kepada debu, karena asalnya dari debu. Tapi roh dan jiwa ini berasal dari Allah. Oleh karena itulah, dan roh dan jiwa itulah yang mengendalikan tubuh kita. Dia yang mengemudikan tubuh kita. Oleh karena itulah roh dan jiwa kita atau pikiran kita diperbaharui. Dan itu merupakan karya ilahi loh sekalian. Kita tidak bisa melakukan. Itu betul-betul karya Kristus lewat rohnya yang kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita membaca 24 dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita diterima sebagai anak-anak Allah, langsung kita akan mengalami pembaharuan roh dan jiwa kita. Dan pada waktu roh dan pikiran kita telah diperbaharui, itu sama dengan kita sudah mengenakan manusia baru yang telah dirancang, diciptakan menurut kehendak Allah. Dan diharapkan dari situasi kondisi seperti ini, maka kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, potensi-potensi yang dahulu itu lumpuh karena dosa, itu mulai aktif kembali. Oleh karena itu tidak heran jikalau 1 Yohanes pasal yang ketiga 9 dikatakan bahwa orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi itu selalu ada di dalam diri kita, di dalam diri orang tersebut. Mungkin ada yang bertanya di antara kalian, tetapi kok masih banyak itu orang Kristen yang tidak benar. Ya, bukan karena dia tidak mampu sebenarnya, tetapi memang hobinya melakukan kesalahan sekalian. Sebenarnya kalau dia betul-betul sudah ada dalam Kristus, maka Kristus telah memberikan satu kekuatan, satu kemampuan dalam kehidupannya untuk menolak dan menentang, sehingga ia tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kalau masih ada yang mau melakukan, ya saya katakan itu memang hobinya suka melanggar. Dan itu nanti ada konsekuensi yang mesti dia tanggung. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena dalam 2 Korintus pasal 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. Ini yang terjadi satu perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu sekalian, setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya orang itu langsung mengalami satu perubahan. Cara yang lama itu mulai meninggalkan hidupnya dan cara yang baru itu mulai bermunculan dalam kehidupannya. Walaupun proses itu memang makan waktu, tetapi pasti perubahan itu terjadi. Contoh yang jelas adalah apa yang dialami Rasul Paulus. Siapakah Paulus? Yang dahulu disebut Saulus. Dia seorang pembenci
ajaran Tuhan. Dia sudah memasukkan banyak orang ke penjara. Bahkan dia orang yang menjaga pakaian-pakaian yang merajam Stefanus. Tetapi pada waktu dia berjumpa Kristus secara pribadi dalam perjalanan menuju ke Damsyik, maka hidupnya mengalami satu perubahan. 180 derajat berubah. Yang dahulunya dia membenci, kemudian dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dahulu itu kuanggap sampah karena Kristus. Jadi kita bisa melihat perubahannya begitu drastis dan luar biasa. Oleh karena itulah, kalau ada orang yang mengatakan aku ini orang Kristen loh, tetapi kehidupan yang lama itu masih suka nongol, muncul dan dominan, maka perlu dipertanyakan, benarkah orang itu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Sebab orang yang ada dalam Kristus pasti mengalami perubahan. Firman Allah mengatakan bukan ciptaan yang baru. Yang lama mulai meninggalkan dia dan yang baru mulai bermunculan. Nah, bagian ini semua dikerjakan oleh Allah sekalian. Bukan kita. Itu karya kemurahan hati Allah. Jadi Allah lah yang sudah mempersiapkan kita. Allah lah yang telah memberikan kasih karunia dan anugerahnya kepada kita. Oleh karena itu, kita yang sudah menerima kebaikan Allah ini memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Nah, inilah bagian kita. Bagian orang percaya yang harus merawat kekudusan hidup. Mungkin ada yang bertanya, tapi Allah masih siap membantu enggak ya? Oh, pasti Allah selalu siap membantu. Itu sebabnya dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi kita. Maksud dan tujuannya, Pak Allah pun tahu untuk walaupun kita sudah dibersihkan, sudah dikuduskan, tetapi untuk merawatnya itu juga tidak mudah. Oleh karena itulah Tuhan memberikan lebih berguna jika kalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang dan bersama-sama dengan kamu. Roh Kudus diberikan, yaitu maksud dan tujuan agar membantu dan menolong kita. Tetapi tanggung jawab untuk merawat itu tetap menjadi bagian kita. Roh Kudus tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk kita sekalian. Kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Oleh karena itulah firman Allah mengatakan kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Sebab kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka itu akan jadi masalah yang besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itulah, mari untuk merawat kekudusan hidup kita, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Di 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 sekalian, terjemahan TSI mengatakan begini. Tetapi sekarang hendaklah kita suci dalam segala kelakuan kita. Sama seperti Allah yang sudah memanggil kita adalah suci. Tetapi sekarang hendaklah kita suci dalam segala kelakuan kita. Dalam segala kelakuan kita. Dalam segala sepak terjang kita. Dalam segala rencana-rencana yang kita rencanakan untuk kehidupan kita. Rencana-rencana di dalam usaha meraih rezeki dan lain sebagainya. Pokoknya segala kelakuan kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu harus suci adanya. Dulu waktu saya masih kecil sekalian, maka saya sering suka menggembara, jalan kemana, mana begitu. Kemudian saya sering kali melihat pegawai-pegawai DPU dulu ya. Itu kalau tidak ada pengawasnya, dia bisa langsung ngobrol, ngerokok, minggir gitu. Tapi nanti kalau pengawasnya itu mulai kelihatan datang, mereka segera
kelihatan kerja benar-benar seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu dijaga sekalian. Tanggung jawab kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa melakukan itu dengan segenap hati kita. Mengapa? Karena firman Allah mengatakan, segala sesuatu yang kita kerjakan seperti kita kerjakan untuk Tuhan. Oleh karena itu ini penting, dan itu sebagai wujud bagaimana kita merawat kekudusan kita. Jadi lewat ayat ini sekalian dengan jelas Petrus memberitahukan kita memiliki tanggung jawab untuk merawat kekudusan yang Allah telah berikan buat kita. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Habis khotbahnya tidak pernah bicara soal kekudusan kok, tidak bisa. Kita secara pribadi harus merawatnya. Pertanyaannya, mungkinkah kita memiliki kekudusan seperti Allah dalam dunia yang sejahat ini? Itu pertanyaannya. Tadi sebenarnya saya sedikit sudah menyinggung sekalian. Allah tidak akan menuntut kita itu sempurna seperti Dia sempurna. Tetapi Allah meminta supaya kita itu mentaati apa yang Dia perintahkan. Maka masalah ukuran kekudusannya itu ada ukuran yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus kembali kepada arti kekudusan tadi. Tadi sudah saya berikan kudus atau kados, itu bahasa Ibrani, hagios itu Yunani, menunjuk kepada keadaan terpisah dari sifat duniawi dan kita dipisahkan bagi Allah. Jadi pengudusan harus lebih dipahami sebagai suatu tindakan untuk menempatkan manusia pada status baru. Allah sama sekali tidak berbicara harus mencapai ukuran sekian atau sekian, tidak. Tetapi Allah lebih banyak berbicara menempatkan manusia baru yang hidupnya harus ikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya. Nah, untuk menolong kita sekalian, maka kita bisa melihat dari kehidupan orang Israel. Ya, naik ya. Tolong slide-nya lagi dipindah. Iya. Untuk menolong kita, mari kita belajar dari Israel. Dari situ kita bisa banyak belajar sekalian. Waktu itu saya punya buku yang namanya Perjalanan Orang Musafir. Yang bukunya cukup tebal dan itu buku bagus sekali karena membicarakan tentang perjalanan orang Israel yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayang buku itu sekarang tidak tahu ada di mana. Nah, bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Mereka juga harus memenuhi apa yang diminta oleh Allah seperti yang diminta kepada kita. Ya, karena Imamat 20 ayat 26 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan yang kudus. Aku telah memisahkanmu dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Jadi apa yang Tuhan minta kepada umat Israel pada waktu itu sama dengan apa yang diminta oleh Tuhan dengan kita yang hidup di zaman modern ini. Walaupun mungkin bentuk tantangannya agak berbeda, tetapi pada intinya itu adalah sama. Apa yang dilakukan oleh orang Israel untuk memenuhi tuntutan Tuhan? Nah, ini kita bisa belajar daripadanya. Mari, Keluaran 19 ayat 5. Katakan begini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mematuhi perintahku dan memelihara perjanjianku, kamu akan menjadi milikku sendiri di antara bangsa-bangsa, sebab seluruh dunia adalah milikku. Syaratnya apa?
yaitu jika kamu sungguh-sungguh mematuhi perintahku. Ayat ini tidak mengatakan ya kalau engkau sudah mencapai kekudusan sama dengan kekudusanku. Tidak. Tuhan tidak minta seperti itu. Tetapi Tuhan hanya meminta jika kamu sungguh-sungguh mematuhi perintahku dan memelihara perjanjianku. Hanya itu sekalian. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban kita melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, mematuhi perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita tetap berpegang pada perjanjian-perjanjiannya, maka kita sudah dinilai layak untuk menjadi kudus seperti Dia kudus adanya. Hanya itu saja. Jadi tidak sulit. Oleh karena itu tidak akan ada kalau kita mau beralasan pada Allah, wah sulit Tuhan, karena engkau masih membiarkan aku hidup di tengah-tengah dunia yang semakin kacau seperti ini. Pengaruhnya begitu kuat atas hidupku. Oleh karena itu tidak heran kalau aku selalu gagal. Oh, itu alasan tidak akan dinilai sama sekali oleh Tuhan. Karena Tuhan hanya meminta kita patuh atau tidak. Dan kita tetap memegang perjanjiannya atau tidak. Itu aja. Jadi sangat simpel, sederhana sekali. Tidak sulit untuk kita melakukannya. Jadi jangan mematuhi perintah Tuhan itu, dengan mematuhi perintah Tuhan itu, maka kekudusan itu akan terjadi di dalam kehidupan secara otomatis. Jadi itu bukan satu perjuangan yang harus mencucurkan darah dan lain sebagainya sekalian. Tidak. Seperti yang dilakukan oleh orang atau sekte-sekte tertentu. Supaya diperkenan oleh Allah, dia harus berjalan dengan lututnya sekian kilometer sampai ke depan tempat mereka bisa menyembah Allahnya. Atau melakukan penyiksaan ini, penyiksaan itu, seperti yang dilakukan imam-imam Baal yang bertanding dengan Nabi Elia. Kita tidak perlu melakukan itu. Kita hanya diminta untuk mematuhi semua perintahnya dengan sungguh-sungguh. Sederhana bukan? Oleh sebab itu mari kita akan lakukan itu. Perintah Tuhan yang ditulis oleh Yohanes juga tidak sulit sekalian. Kita lihat Yohanes 13 ayat 34. Satu perintah baru aku berikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kalian. Demikianlah kamu juga saling mengasihi. Ayo, siapa yang masih dendam? Siapa yang masih punya musuh? Siapa yang masih tidak berbicara satu dengan yang lainnya? Adakah di sini suami yang sudah berbulan-bulan tidak tegur sapa sama istrinya, atau anak dengan orang tuanya, atau bos dengan bawahannya? Tidak bisa lah sekalian. Kita harus melakukan perintah Allah ini, yaitu supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa berdalih dengan Tuhan, Tuhan aku mengasihi dia Tuhan, hanya aku memang tidak suka ngomong. Mungkin ya, mungkin aja Tuhan mengatakan terserahlah kamu, terserah. Karena jelas itu orang yang memiliki kasih tidak bakal melakukan hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan mempraktikkan satu perintah ini saja, kita akan hidup dalam kekudusannya. Kalau kita saling mengasihi loh sekalian, kita tidak punya musuh loh. Kalau dia menyolimi kita, dia merugikan kita, dia menyakiti kita, tetapi tetap kita mengasihi dia. Ya, dia mau berbuat apa dengan kita? Yang penting kan kita tetap mengasihi dia sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu kita tetap ada di dalam kekudusannya.
Sebaliknya kalau kita merasa dirugikan sama orang itu, kemudian kita merancang sesuatu, aku balas dan pembalasanku jauh lebih dahsyat daripada apa yang dia lakukan. Itu namanya kalau kita mengatakan kita mengasihi, itu omong kosong sekalian. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kok bisa gitu ya? Bisa loh sekalian. Mengapa bisa? Karena pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan begini. Kasih itu bersabar dan bermurah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak pantas, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita atas ketidakbenaran, melainkan bersukacita bersama kebenaran. Kasih itu tahan menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nanti Bapak Ibu hafalkan itu ya, karena itulah kandungan kasih. Kalau kita mengatakan aku ini mengasihi, maka kata-kata aku mengasihi itu mengandung hal-hal yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam pertama Korintus 13 ini, ayat 4 sampai ayat ke-7. Jadi kesimpulannya sekalian, kudus menunjukkan kepada keadaan terpisah dari sifat duniawi, atau kita dipisahkan bagi Allah. Untuk hidup dalam kekudusan itu merupakan sesuatu yang tidak sulit. Hanya diminta mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian mengembangkan kehidupan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi, sudahlah sekalian, berkat terus akan turun atas kehidupan kita bila hal ini terjadi dengan kita semuanya. Saya harap firman Tuhan sore ini memberikan wawasan kepada kita untuk hidup kudus itu ternyata sederhana dan tidak sulit. Hanya sekarang kita mau atau tidak. Dan Roh Kudus selalu mendampingi kita untuk menolong kita. Oleh karena itu sapalah Dia setiap saat untuk membantu kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucapkan puji dan syukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memang memiliki tuntutan-tuntutan atas kehidupan kami, tetapi setelah kami melihat tuntutan-Mu tidak berat sekali, tidak berat ya Tuhan. Oleh karena itulah kami mohon Engkau menolong kami agar kami dapat melakukannya. Haleluya. Sebelum mimbar saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Kalau ada di antara saudara sekalian yang mengatakan, Pak Simon, tolong berdoa dong untuk aku. Maka silakan saudara angkat tangan. Saya akan berdoa untuk saudara setelah saudara mendengar kebenaran firman Allah ini sebagai respon supaya saudara bisa mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan saudara. Adakah yang perlu dukungan doa? Tinggal angkat tangan dan turunkan, kemudian saya akan berdoa. Oke. Mari kita akan serahkan firman Allah ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami yakin Roh Kudus-Mu akan terus mendampingi kami semuanya. Oleh karena biarlah berkat anugerah Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kami. Kau akan terus menolong anak-anak-Mu Tuhan, supaya dalam situasi kondisi dunia yang semakin kacau tidak karuan, moral manusia semakin merosot, biar kami tetap dapat mempertahankan kekudusan ini. Karena kami mau menikmati surga Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon dan menyerahkan umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Waktu dan tempat saya kembalikan.